berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ada di bulan Dzulhijjah kalender Hijriah. Karena Nabi SAW bersabda, "Mamin ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari-hari yang mana amal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 yang pertama bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat kemudian bertanya, walal jihad fi sabilillah, bahkan jihad di jalan Allah nopo important, artinya jawab walal jihadu fi sabilillah, bahkan jihad fi sabilillah pun tidak bisa mengungguli illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, ada orang yang keluar untuk berjihad membawa harta dan jiwanya, semuanya dibawa. Falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang dengan membawa apapun yang dia bawa tadi. Jadi tidak dibawa pulang nyawanya, tidak dibawa pulang lagi hartanya, alias mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking agungnya hari-hari ini sampai Allah juga berfirman, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10, wa syafi wal watar, dan demi yang genap dan yang ganjil. Ini kalau kita baca terjemahannya kita mengiranya 10 malam terakhir Ramadan. Tapi kalau kita lihat tafsirnya, kita dapati Nabi SAW bersabda, innal asyra asrul adha. 10 yang dimaksud pada ayat itu adalah 10 awal Dzulhijjah, wal witru yaum Arafah, dan yang namanya ganjil itu hari Arafah tanggal 9, wa syafi yang genap yaumun nahar, yaitu tanggal 10-nya itu genap. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kurban itu sudah disyariatkan sejak zaman Nabi Adam, di mana putranya diminta untuk berkurban, semacam ugi Nabi Ibrahim juga sama. Sehingga kita tidak boleh menyangka kalau kurban itu cuma syariat kita. Sehingga ketika di dalam puasa ada ayat yang berbunyi kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, diwajibkan puasa itu buat kalian sebagaimana umat terdahulu. Maka kurban pun juga pernah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita kembalinya kepada Quran dan Sunnah. Maka Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, orang-orang yang sholat sebaiknya juga berkurban. Dan Nabi kemudian menegaskan, man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musholana, siapa yang punya kemampuan tapi tidak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat musolaku, tempat sholatku. Musola itu nek bahasa Arab artinya tanah lapang yang digunakan buat sholat id. Dan Indonesia musola itu masjid cilik yang betul digunakan buat jumatan. Nah, sehingga ketika perintah itu datang, orang beriman tidak ada pilihan lain kecuali mengatakan ayyaqulu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Dan taat dalam konteks kurban disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yanalallaha luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kalau zaman Nabi Adam kurbannya itu diambil oleh api dari langit. Kalau zaman Nabi Ibrahim kurbannya suruh beleh putranya. Nah zaman kita suruh beleh wedhus sapi sama unta, gitu. Tapi dagingnya tidak naik ke langit, tidak diambil oleh Allah, tapi yang naik ke Allah itu adalah takwa kita. Sehingga kurban yang terbaik dilandasi dengan takwa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, takwa yang seperti apa? Di atas ilmu. Nah, yang pertama, ketakwaan dalam berkurban adalah orang yang berkurban tidak boleh menggunakan harta haram. Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu Rabb yang maha baik dan hanya menerima amal dari sumber yang baik. Sehingga Allah tidak akan mau menerima kurban orang-orang yang berkurban dari harta korupsi, colong jupuk, oleh tipu-tipu, ngurangi timbangan, kemudian apa oleh ini pula pokoknya nolong warisan dan tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang jenisnya Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, min bahimatil an'am. Bahimatil an'am niku unta, tidak ada penggantinya, tidak boleh diganti kuda. Dan mungkin ada yang nonton jaran kampung di beleh, tidak boleh gitu. Dolen baik gantian sapi. Nah kemudian yang kedua, sapi bisa diganti kerbau,
Kemudian yang ketiga kambing. Nah, semua jenis kambing boleh, wedhus gembel boleh, wedhus Jawa boleh, domba merino boleh, wedhus etawa boleh. Satu-satunya yang nggak boleh itu wedhus balap. Jadi ada yang mau korban wedhus balap buat ansal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang sohibul kurbannya, Abu Ayyub Al-Ansari pernah berkisah karena rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baiti. Pada zaman Nabi SAW dulu, seorang laki-laki kepala keluarga itu korban itu satu aja minimal, dan itu atas nama kepala keluarganya saja, dan diniatkan juga untuk keluarganya. Dan terus mboten usah diurutke. Kok saat ini mboten kurban Pak? Saiki kirane bojo wok. Aku kan wis tahun ini, tahun ngarep anakku. Mboten usah kepala keluarga mawon nggih. Terus jenengan kepala keluarga dan keluarganya. Sehingga yang nyembelih kurban niku nggih langkung saya nek ngertos bacaannya. Lah wacanane apa Mas? Bismillah ya Allah akbar. Allahumma taqabbal hadza min fulan wa ahli baiti. Ya Allah, kami menyebut nama Engkau dalam menyembelih ini, Engkau lah Rabb yang Maha Besar, dan kami meminta Engkau menerima kurban dari Bapak fulan dan keluarganya. Pun wonten mawon. Niku nek wedhus, nek sapi cacahé 7 sing kurban nggih. Allahumma taqabbal hadza min fulan wa fulan wa fulan wa fulan wa fulan, disebutkan 7, kemudian wa ahli baitihim atau dan anggota keluarganya, keluarga mereka yang 7 itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan patungan, Ibnu Abbas mengatakan fasyarokna fil baqarati an sab'atin, kami dulu patungan sapi itu untuk bertujuh, ini maksimal. Sehingga kalau kemudian patungannya 6 boleh, 5 boleh, 4 boleh, 1 lebih baik. Nah, nanti ada orang itu patungan dah 7, dia orang yang ke-7 karena wis ra duwe untu, akhirnya golek kanca, "Bro, patungan neh karo aku yo, disapon melih." Lah ngopo? Daging ini 5 kilo rantai untuk wis ra enek iki. Nah, disapon melih kalih kancane niku mboten angsal. Mboten niku nggih atos-atos. Mengki enten melih terus tuku sapi telu nang papat gitu kan, ning dite sing mriki kurang sing mriki turah disubsidi silang niku nggih mboten angsal. Jadi harus dikembalikan ke sahibul kurbannya. Nek kurang jaluke melih ten sahibul kurban, nek turah ditembung ten sahibul kurban ki go operasional entuk orang. Ngoten nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait takwa berikutnya, binatang kurbannya tidak boleh binatang yang cacat. 4 cacat yang mutlak tidak boleh. Yang pertama al-awra'u al-bayinu awra'uha, buta yang nyata butanya. Matanya 2, 1 katarak enggak boleh, 2, 1 enggak ada enggak boleh. Buta dua-duanya enggak boleh. Rabun dua-duanya enggak boleh. Pokoknya harus benar-benar sempurna matanya bisa melihat. Kemudian berikutnya wal maridatu al-bayinu marduha, sakit yang nyata sakitnya. Wedhus niku srindele bunder kok dheke jemek enggak boleh, ada cacingnya enggak boleh, budiken sawak enggak boleh, kemudian udunen sawak apa istilah papiloma ngono-ngono enggak boleh, antrak enggak boleh, kejang-kejang enggak boleh, umbelen meler enggak boleh, pokoke bodrek riyin terok riyin. Kemudian wal arja'u al bayyinu dzul uha, pincang yang nyata pincangnya, kakinya 4 tinggal 3 enggak boleh, kakinya 4 ceklek 1 enggak boleh, kakinya 4 dingklang enggak boleh. Wal kasiratu allati la tungki, gering mekingking, rogone apa igone kelihatan ligo itu enggak boleh. Nah, kalau ada yang seperti itu mang nasihati Bapak Ibu ngapunten iki gering ngeten iki mboten angsal. Mang litokke sing lemo. Walah Mas, langsung garing beleh repot ya, cerewet sampeyan. Nah, iki pun mang beleh iki mboten ana apa nek emang moh ngijol iki. Pokoke intine kita menyampaikan, sisanya terserah panjenengan kan ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang sering kita luput yaitu takwa berikutnya tentang usia. Nabi SAW menyabdakan la tadbahu illa musinnah, ojo mbok boleh kurban kejaba musinnah. Musinah niku nopo? Musinah niku nek kambing niku 1 tahun masuk tahun kedua, nek sapi niku 2 tahun masuk tahun ketiga, nek unta niku 5 tahun masuk tahun ke-6. Nah, sebagian kita iurane mepet, pengennya sapi lanang tur gede, melupakan urutan yang kedua dalam mencari sapi yaitu usia. Penting gede langsung dinyang, begitu cocok go mulih dereng umur. Makanya kula ningali sapi niku enten sapi gede banget
niku umure nembe 1 tahun 7 atau 8 bulan. Ning di bawahnya rodok cilik niku umurnya 2 tahun 7 bulan. Kenapa kok bisa beda? Beda jenis. Satu limosin, satu metal. Pramila nek jenengan ngerah sing limosin entuke gedhe ning biasane mboten umur. Pramila jenengan nek iurane mepet. Nabi memberikan saran alternatif. Dalam fikih kurban bisa dipakai untuk akikah, dalam fikih akikah bisa dipakai untuk kurban. Nabi mengatakan anil gulami syatani, anak lanang dikurbankan untuk akikah 2 kambing, wa anil jariyah, dan anak perempuan 1 kambing. La yadurukum dukuron kanu au inasan, ndak masalah betina ataupun jantan. Pramila nek iurane mepet saestu ampun mados lanang gedhe tur wis umur biasane mboten enten. Dereng dangu kula ditawari kanca kula wedok gedhe 12 juta lumurah gitu kan. Untuk umur. Makanya sembelihan sapi betina itu sah, kambing betina sah. Tapi kalau ditanya keutamaannya memang utama yang jantan. Ngoten. Ning boten berarti betina niku dilarang. Lah engko nek dibelah nek anake piye Mas? Maka sembelihan induknya maka berlaku buat anaknya. Begitu mboke dibelah, anaknya statusnya sudah tersembelih. Ketika anaknya hidup tapi nggak bisa obah, niku jenengan langsung bedeti entuk, digule langsung dadi baligul oke. Tapi kalau obah pengen melayu dicekel riyen dibelah nggih langkung sae. Ngoten. Tapi nek jenengan pas jenengan pundhut niku pun mambu kecing bosok, berarti niku pun bangke mang bucal boten ansal. Ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Takwa berikutnya adalah tidak boleh potong kuku, rambut dan mencabut bulu. Nabi bersabda, "Wala yaqudanna min su'rihi wala min azfarihi say'an hatta yudhi." Jangan dipotong rambutmu kita dan jangan dipotong kukumu kita dan jangan cabut bulumu hatta yudhi, sampai kurbanmu disembelih. Sejak kapan? 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah kapan? Diumumkan Menteri Agama pada hari Rabu yang lalu. Berarti ini pun jatuh di hari kedua. Lah sampai kapan? Sampai yang jenengan berkorban, sampai korban jenengan dibelah. Nek dibelah tanggal sedoso, berarti begitu dibelah tumpah darahnya, mati hewannya, di situ jenengan boleh potong rambut, boleh potong kuku, boleh cabut bulu. Tapi nek misal dibelahnya tanggal 12-nya atau 13-nya berarti ngetosi 12. Dan kemudian ditanyakan kepada Syekh Utsaimin rahimahullah, apakah hukum kurbannya menjadi tidak sah ketika dia tetap potong rambut? Maka beliau menjawab, kalau dia menyengaja takunu makbulah walakinnahu yakunu asiyan, maka potong rambutnya menyebabkan kurbannya tetap sah. Jadi bukan enggak sah, tetap diterima kurbannya, mung dia berbuat dosa. Itu sama kayak seorang wanita, seorang istri yang dia haji atau umrah mboten ngejak garwane, ngoten. Makanya jenengan pun galak-galak oleh garwane kok nek umrah maka dhewe dhek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana dengan keluarganya? Maka ketika kurban ini adalah atas nama kepala keluarga, maka anggota keluarganya boleh potong rambut. Ini berlaku buat yang disebut namanya. Jadi kalau disebut bapaknya, ya bapaknya. Begitu pula ketika jenengan tadi sudah dijelaskan mboten sah diurutke, jenengan tetep remen ngurutke. Nah tiba garwan jenengan sakniki nggih berarti mengke sing mboten angsal cukur-cukur niku garwan jenengan. Nah, makanya Pak Saiful niku gondrong niku pun pinten taun nek kurban niku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, lah panitiane pripun? Panitianya kalau dia ndak kurban maka dia boleh potong rambut, potong kuku dan cabut bulu. Tapi kalau dia juga kurban, maka dia tidak boleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus bertakwa tentang waktu penyembelihan. Jundub bin Sufyan berkata, "Sahidul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku menyaksikan kurban bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu. Falamma qada salatahu binnas, ketika Nabi selesai mengimami manusia, berarti sampai khutbah selesai, nadhara ila ghanamin qad dubiha. Nabi melihat ada kambing yang sudah tersembelih. Kemudian Nabi berkata, "Man dabaha qabla shalah falyadbah satan makana." Sapa sing belah iki mau gek ndang dijoli. Ini menjadi dalil nggih bahwasanya kurban yang sudah diniatkan kok mati sebelum harinya, sebelum waktunya, itu wajib dijoli. Sehingga kalau kurban sohibul kurban dititipke ke panitia, panitia wajib ngijoli. Makanya panitia kalau ajari akadnya
kula tampi kurban jenengan, kula cecang mriki ning mangawasi piyambak. Karena sekarang kan nek jenengan ningali berita kan banyak kasus enten wedhus melayu tabrak motor, enten sapi melayu cemplung sumur gitu kan. Nah, maka ketika sudah diwakalahkan ke panitia sebenarnya itu tanggung jawab panitia. Cuman nggih kula ajari, kula nggih ngertos nek panitia dibebani ngoten kula njaluk pensiun dini gitu kan. Nah, maka sebagai panitia mangsanja iki tak tampa korban panjenengan namung nyuwun tulung mengawasi piyambak. Ngoten. Biar sahibul kurban nggih punya tanggung jawab. Ada sahibul kurban niku kan dekek terus mulih terus pengene ngenteni ning omah diteriwak sak kresek gedhe ngoten to. Makane ten gilingan niku pinter niku tak mirip. Niku sapi niku boten dibeleh ten masjid. Didongke per RT urip belehan dhewe sak RT siji. Jadi tanggung jawab RT ini. Itu namanya mitigasi resiko. Bagus juga ini. Baru tahu saya tadi malam pas ngisi terlibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi mengatakan mandubiha qabla shalah faliyat basatan makanah, yang itu sampai terbelah sebelum sholat ijoli. Wa man lam yakun dabaha faliyatbah ala bismillah. Kalau belum disembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Nah, pertanyaan dari Solo sumber ini nyebutnya bismillah apa bismillahirrahmanirrahim. Nanti dalam riwayat yang lain disebutkan bismillahi Allahu akbar. Berarti mboten bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih. Bismillah mawon, bismillah Allahu akbar. Sepatutnya ketika Nabi mengatakan ya gulam syamillah, cah cilik nek mangan ucapkan bismillah niku nggih pun bismillah ngoten mawon. Nah, napa nek bismillahirrahmanirrahim salah nggih mboten salah, ning mboten sesuai sunnah. Bedakan antara salah dan tidak sesuai sunnah nggih. Nek salah niku berarti dosa, nek enggak sesuai sunnah rada meneh sithik gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, Mas, aku nilai gelasmu telu kosong wae. Mas, sampean apa aqua? Apa aqua? Telu. Nek gelas kosong wae rasa diseni. Kemudian bertakwa berikutnya tentang pembagian. Nah, niki sering rame. Saking ramene niku sampai enten piyai niku pun dapat bagian jaluk sithik meneh karo panitiane goleki ra ukur nggih matur nuwun. Ra etuk jatahmu yo mung kuwi. Bar iku napa? Bar dipenging niku dhek niku serata kurban ning masjid dibeleh ning ngarep omah sapi siji. Sampai hari ini. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kurban itu ibadah yang menyenangkan nggih. Guyub rukun kita berkumpul bersatu di atas keyakinan yang sama menjalankan ibadah di hari yang paling mulia. Jadi Idul Fitri kali Idul Adha itu lebih mulia Idul Adha, lebih agung Idul Adha. Makanya orang-orang Madura itu mudik pas Idul Adha. Nah, tapi kita luputnya pengagungannya lebih gede Idul Fitri daripada Idul Adha. Kenapa? Enten cuti dawa, enten THR segala macam ngoten niku to. Sehingga do ngumpul. Nah, wong Madura niku ngumpulnya pas Idul Adha. Kalau nanti tanglet bakul sate sebelah niku enten. Mas, dolan kamu mudik lah, mudik Pak, kudu mulih kabeh kok, wajib itu. Oh iya, siap. Nek sampean pegawai swasta ra mudik, kok ya tetep mudik, ya mudik. Terus njaluk cuti lah. Entar tidak cuti, pilih metu. Gitu. Jadi saking tawakalnya dia luar biasa. Nah, tentang pembagian kurban. Nah, niki enten masjid sing terlalu takut ya, cobi dengan penggalian ini mungkin. Dan ini setelah ini mungkin tak jauh ya. Nah, artinya kalau panjenengan ada pertanyaan silakan disampaikan. Kita coba uraikan sehingga saya berharap kajian ini menjadi sarana untuk lirafil khilaf, mengangkat perselisihan di antara kita. Jangan sampai goro-goro hal yang baik kita justru malah kerah ngoten dulu. Nah, itu tidak bagus ya. Maka kalau ini nggak ada pertanyaan ya belum mantul. Nah, tentang pembagian Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 28 itu kalau tarikin. Nah, fakulu minha panganan. Nah, panganan ini berarti kembali ke sahibul kurban. Wa abimu al-ba'is al-faqir, dan kasih makan orang yang sangat miskin. Berarti ini sedekahkan. Berarti ini didominan. Pak, ini saya gelasnya loh, masa ya cek bingung. Ini orang didominan dua. Ngoten lho. Mulai semangat loh, masa jangan ngantuk. Nah, dihitung dua ke. Kemudian ayat yang lain, fakulu minha al-Hajj 36, makanlah. Wa atimu al-qani'a al-mu'tarra, kasih makan orang yang enggak minta-minta, berarti wong sugih. Berarti ini namanya dihadiahkan. Orang jaluk dikei ini jenenge dihadiahi. Kemudian wal mu'tarra, wong ora duwe sing jaluk. Nah, ngirim proposal segala macam. Nah, maka ini dimakan buat yang sahibul kurban.
dihadiahkan buat orang lain yang mampu, ini disedekahkan buat orang yang tidak mampu. Hitung pinten? Itu kalau tarik mulai. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, "Kulu panganen wa atimu kekno wong liya gen dipangan." Bagi dua, wadakhiru dan simpanlah. Simpanlah niku bisa kembali ke sini, bisa ke sini. Nek niki kula dekek mriki nggih sami mawon, nek kula dekek mriki nggih sami mawon. Intine tetap dibagi pinten? Dua. Berarti ada dalil dibagi dua, ada dalil dibagi tiga. Nah, kemudian kula tarik meleh. Hadis Imam Bukhari lagi, hadis nomor 1283. Nabi pernah memerintahkan Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir pernah bercerita anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu gonaman. Nabi memberikan dia kambing, nyopah upah pedus kabeh urip mboten mati. Kemudian yaksimuha ala sahabati. Nabi meminta ini untuk dibagikan ke sahabatnya, didumke urip. Satu, turah satu. Fitrahnya wong sing ngedumke ya pengen keduman gitu. Makanya gandeng siji niki beliau lapor ke Nabi, babaki adudun masih 1 tur 6 gitu kan. Kan tadi syarat umur niku mutlak wajib. Nah, kok ini turah siji 6 gitu kan. Nah, pada karohum Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sebutkan, ya Rasul pun kula dumke isih setunggal tur tesih 6 gitu kan. Pripun nggih? Etok-etoke teko. Ning karepe jane kok nek niki didum mboten ditekoke, didumke kabeh. Lah engko nek di era kumanan piye kan iki? Manusiawi biasa. Makanya panitia niku nggih menceli nggih ngedumi engko nek ra ditambahi yo sok nggih pripun ngoten. Makanya kemudian Pakola Nabi bersabda, "Dohi antabi." Wes kuwi siji kuwi nggo kowe blend. Nah, berarti dalam kasus ini yang dibagikan niku hidup. Nek hidup berarti niku Nabi nyuwun apa mboten? Pak. Mboten mau dikeke kabeh kok. Sehingga dalam konteks hadis terakhir ini didumke kabeh. Makanya dalam 3 kondisi tadi ada yang dibagi 2, bagi 3, bahkan dikeke semua. Itu kemudian ulama khilaf. Ada yang menyatakan kudu ngene kudu ngono, tapi jalan tengahnya sebenarnya enggak ada kepastian dalam pembagian. Sehingga kembali ke kesepakatan. Ketika jenengan sudah sepakati untuk shahibul kurban bagianmu semene, maka begitu sudah dibeleh kurbannya singkirkan dulu niki. Jangan dicuil. Sesuai kesepakatan sambil tambah hati singkirke. Napa meleh nek sapi 5 kilo ping 7 singkirke. Napa? Pokoke singkirke, apa yang menjadi hak dia singkirkan. Kemudian apa yang menjadi rencana untuk kampung jenengan singkirkan juga. Misal sak menten jenengan nyiapke pinten kantong, Pak. Biasane sak kampung niki lho sing melingkupi masjid iki lho, pinten? 500 ping sekilo. Pinten? 500 itu per kantong itu 5 on. Oh 5 on. Berarti 250 kilo. Singkirkan dulu 250 kilo. Niki ampun diganggu, nek diganggu mengke rame kali tanggane. Niki ampun diganggu, nek diganggu nggih rame kali shahibul kurban. Nek shahibul kurban dirameni tahun ngarep pindah masjid. Nah, niki turahane fleksibel. Dibuat makan-makan, masak-masak boleh. Shahibul kurban njaluk tambah nek mriki enten mang tambahi. Sematen ugi nggih panitia kalian yang rewang-rewang niku nek ajeng dihadiahi boleh. Tapi nek diopahi panitia kalih shahibul kurban, kalih napa niku sing rewang diopahi dengan ini ndak boleh. Jadi ngeten. Shahibul kurban kudune kan dhek mbleh dhewe. Tapi karena mungkin ndak mampu, nggak sanggup, nggak berani, maka diwakilkan panitia kurban. Panitia kurban sanggup mbleh dhewe, tapi nek kon mencari ra sanggup direwangi ibu-ibu, sok-sok direwangi jagal. Nah, semua bagian dari binatang kurban ini nggak boleh jadi bayaran untuk jagal, nggak boleh jadi bayaran untuk shahibul kurban, untuk panitia, nggak boleh jadi bayaran untuk ibu-ibu yang merewangi. Sehingga mereka kalau mau diopahi itu dari duit operasional sisa pembelian yang pertama tadi nek enten. Tapi nek nggak dianggarkan dan panitianya paham, gandeng aku korbanku ya mung siji, ning gandeng aku dadi panitia berharap pahala sejumlah kambing dan sapi yang disembelih di sini, sematen ugi ibu-ibu juga berharap sedemikian, maka jangan dikasih upah, tapi boleh dikasih hadiah.
Bedone upah kali hadiah niku, nek upah niku dijanjeni ket ning ngarep, nek hadiah mboten. Ketika ada bahasa ibu-ibu yang ngewangi mungkin dapat tambahan 2 kantong 3 kantong, maka itu namanya ngupahi. Kula pun tanglet niku ibu pundi mawon, Bu nek jenengan dijanjeni 3 kantong prakteke dikei 2 kantong jenengan nagih melih mboten kurangane. Tagih ngoten. Maka ketika itu ditagih berarti itu ngupahi, Pak. Tapi nek jenengan mboten sanjang, ilmu ngomong mengke ditambahi buat sing rewangi ya, mboten. Ning mboten disebutke berapa-berapa nih, jenengan tambahi setunggal entuk, loro entuk, 3 ndak apa-apa. Hadiah. Ngaten. Sehingga ketika ada jagal yang jenengan sewa, jenengan bayar dengan operasional 500.000, terus jenengan mau nambahi kepala kambing atau kepala sapi, semonggo sebagai hadiah. Tapi kalau dari awal jenengan sanjang 500.000 tambah ndas sapi, mengke kok prakteknya jenengan kayak ndas wedhus, mesti yo protes. Ngomongnya ndas sapi, kok dadi cilik sapine ndase ya. Padahal ndas wedhus. Nah, maka ketika itu yang terjadi berarti jenengan janjeni ngopahi. Nah, opah tidak boleh diambilkan dari semua unsur yang ada pada binatang ini, apakah dagingnya, kulitnya, ataukah selain itu semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terakhir nih, Nabi SAW pernah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk anakku ma'ala budni, untuk menyelesaikan kurban untanya. Li Ali belen, unta-unta ki belen. Wa an atasaddaqa billahmiha wa juludiha wa ajillatiha, dan memerintahkan untuk menyedekahkan semuanya, dagingnya, kulitnya, dan semua yang mengikuti binatang itu. Sosok unta niku enten kemule didol sak kemule, enten sapi enten klontonge didol sak klontonge. Sosok enten Pak Tani sing biyen ngluku ngangge luku zaman biyen gandeng kathah traktor, lukune didol sak sapine. Maka begitu dituku sapine dibonusi luku. Maka itu semua ndak boleh dijadikan upah jagal, tidak boleh dijadikan upah panitia, tidak boleh dijadikan upah ibu-ibu yang rewang. Nah, tapi nek dijadikan hadiah boleh. Sekali lagi bedanya upah sama hadiah. Hadiah itu tidak diperjanjikan, upah niku diperjanjikan. Tapi dalam konteks hadis ini Nabi meminta untuk disedekahkan alal masakin, kepada orang-orang miskin. Nah, wa alla u'tiya al jazar minha, dan tidak boleh jazar itu, tukang jaga itu dihadiahkan dari semua unsur ini. Qala, kata Imam Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami ambil dari kantong kami untuk membayari orang-orang yang terlibat di sini kalau memang mereka minta bayaran. Nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa saya sampaikan tentang ketakwaan di dalam Idul Kurban. Nah, satu lagi tambahan, nggih, banyak praktek di mana-mana sama, masjid manapun sama wis, dari yang kecil sampai yang besar, dan mudah-mudahan di sini boten. Nggih menika napa? Nek jenengan bidal rewang-rewang niku mang nyangking lading mawon, boten sah sangu kresek. Maka hak jenengan sebagai shahibul kurban nggih niki yang sudah disepakati. Hak jenengan sebagai warga mungkin diterke ning arep omah, nek memang butuh njaluk tambah mang nyuwun tambah. Nek dikei alhamdulillah, nek mboten nggih mboten napa-napa. Ampun ngadai piyambak, ampun nyuwil piyambak niku haram saestu. Padahal daging kurban itu daging paling halal di bulan paling mulia, di tanggal paling utama, di saat paling istimewa. Maka kok jenengan kotori dengan bawa pulang barang haram senajan mung cuwilan bandul gitu kan, maka niku mboten barokah panjenengan sak keluarga. Mengatakan, dan ini sama di masjid manapun. Wonten pertanyaan, sumonggo. Nek mboten enten kula mantuk. Gak ada. Oh ada, masya Allah. Ketutup ya Pak. Non muslim kenapa? Dibagi non muslim. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan itu juga mengemuka dari beberapa masjid. Bagaimana memberi non muslim, bolehkah? Maka dalam konteks kurban ini fleksibel sekali. Semua orang boleh dikasih. Orang yang non muslim boleh dikasih, orang muslim boleh dikasih, bahkan wong muslim sing ndak sholat juga boleh dikasih. Cuman niki saran saya, nek saged, tapi nek mboten saged mboten napa. Mang bedake wong Islam sing sholat karo sing ra sholat, karo sing non muslim. Dadi nek wau setengah kilo, nah niku mungkin buat sing non muslim, nah mungkin sing muslim mungkin 6 on, nah sing muslim tur sholat tur saka masjid nggih, apa sekilo napa 8 on. Niku saran. Jadi ini tidak apa-apa nih diberikan. Nah justru kadang kita itu yang luput zakat fitrah.
Zakat fitrah itu mustahiknya wes genah cuma 2, yaitu fakir dan miskin. Walaupun nanti ada khilaf bisa 8. Kadang kita itu malah terlalu luwes. Pokoknya kurban ini luwes dibanding zakat fitrah. Zakat fitrah ini kadang udah ngelumpuk ten mriki 2 ton 3 ton, terus jadene cilik-cilik didongkene tiap pintu. Nah niku klentu nggih. Niku haknya fakir miskin. Nah, tapi kalau ini kurban itu pembagiannya tadi buat sohibul kurban, buat dibagikan rata. Nah, sisanya ini monggo. Kalau buat pengawasan silakan, buat dimakan, dimasak, dimiliki silakan. Barangkali nanti ada kadang ada sohibul kurban atau yang tetangga yang kemudian, Mas, anakku di pesantren, tolong di KI ya. Ini dari sini, campur ganggu yang memiliki, ampun ganggu yang memiliki. Nah, pertanyaan yang sumber niku, bagaimana korbannya orang kafir? Kadang orang kafir niku melu. Nah, melu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dia memang beli binatang kurban untuk dikorbankan, maka mang tami mawon mang beleh ndak apa-apa, tapi dia nggak dapat pahala apa-apa. Karena memang amal orang kafir itu tidak akan bernilai apapun. Nah, habaan mansura, debu-debu yang terbang. Jadi diterima saja malah untuk tambahan daging. Wonten malih monggo. Iya, ya. Hitungnya per kartu keluarga, hitungannya. Gimana maaf? Misalnya kita berkorban. Iya. Sama keluarga Pak siapa? Iya. Ada juga kartu keluarga itu. Oh, jadi gini Pak. Maksudnya keluarga itu adalah yang ada di dalam satu atap rumah. Jadi bukan kakak nek wis beda omah ya pun mboten anu. Yang satu atap rumah. Misal jenengan di situ ada jenengan garwa, putra, mantu, kemudian yang sepuh mertua, nek emang satu rumah. Nah niku minimal 1, minimal ya. Tapi nek jenengan misal putrane ora Pak, aku wong dede tok aku tak tuku dhewe, enggak apa-apa niku. Jadi bukan berarti harus 1, minimal gitu. Nah, misalnya ya, kan anak saya 1 udah berkeluarga. Ya. Dia ikut suaminya ya. Ya. Tidak dihitung ya. Enggak, itu udah tanggung jawab suaminya berarti. 1 lagi nggak di rumah, di luar gitu. Apakah yang kedua itu harus berkorban sendiri apa ikut saya? Gini, minimal itu artinya gini, ketika kita berpaham kurban itu penuh keutamaan, kemudian kita tidak mampu, maka kita usahakan minimal 1 itu loh. Nah putra jenengan yang keluar rumah karena kerja, misal ke Jakarta, tapi sebenarnya kayak sama jenengan, yaitu kalau dia punya kemampuan kurban di sana, ya kurban di sana nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak mampu, terus jenengan mampunya nggih mung 1, ya sudah 1 aja nggak apa-apa gitu. Ngoten nggih. Jadi minimal itu ada usaha. Makanya nanti ada seorang sahabat niku seorang tabi'in niku yang kemudian dia itu golek utangan, Pak. Golek utangan terus pulang nuntun unta gitu. Ditekoki, "Bro, kowe iki mau golek utangan saiki terus nuntun unta. Iki unta utangan." "Oh, lah ngopo?" Nah, karena kan ayat sudah menjelaskan kalau kurban itu banyak keutamaan. Maka saya ngejar keutamaan. Jadi sampai direwangi ngutang, tapi dengan catatan ada jagan. Oh niku penting. Ora ada jagan wis utange sokeh. Nah, niku terus nekat ngutang niku mboten sae. Ngoten. Cukup? Untuk distribusinya gimana? Distribusi apa? Jadi misalnya sih join ya. Iya. Kan misalnya atas nama saudara ya. Iya. Saya join yang di sana. Ikut nambahi jenengan gitu. Iya. Iya, itu lebih bisa ditambahkan korban sini apa di sana gitu. Oke. Ada pertanyaan serupa dengan itu. Mas, saya setiap tahun kurban keluar kota, kadang ya keluar negeri. Setiap tahun, Pak? Nggih, setiap tahun. Terus saya tanya balik, dan jenengan di saat kurban itu memakan daging kurban apa enggak? Oh, makan. Lah daging sinten? Ya dagingnya tanggane gitu kan. Maksudnya dum-duman iki lho. Lah ngoten niku pripun raosnya? Rasanya gimana? Ngoten tangga saya tahu kok kalau saya kurban mesti tak kirim keluar kota kok gitu kan. Nah, saya bilang, "Pak, dalam kurban itu ada sunnah, ditumpahkannya darah binatang itu disebut nama jenengan, kemudian jenengan memakan dagingnya. Jadi kalau bisa, kalau emang jenengan mau mengirim keluar kota, jenengan itu kurbannya jangan cuma 1, 2, 1 kirim keluar kota, 1 dibeleh di kampungnya. Maka dalam konteks jenengan, kalau jenengan ditransfer putrane untuk nambah iuran, ya hak jenengan sebagai sahibul kurban. Artinya kalau putrane kerso mantuk nggih dahaten ngomah, nek mboten kerso nggih jenengan kirimi mriko kan ngoten. Tapi kalau misal dia punya duit di sana, dia kurban di sana juga bagus-bagus saja, tidak ada masalah.
Ngoten nggih. Yang kurang tepat niku nek jenengan kurban ten mriku, jenengan ngentosi dum-duman keng mriki, didumi setengah on batin, sithik men. Niku kan mboten sae ngoten niku. Wonten malih. Oh nggih, monggo. Kulit. Dia wow hadis terakhir dari Ali bin Abi Thalib tadi, Nabi memerintahkan an aku ma'ala butni untuk mengurusi kurban untanya, kemudian untuk membagikan dagingnya, kulitnya dan kemulnya, untanya kemuli kepada orang-orang miskin. Ini menjadi dalil kalau dagingnya didongke jenengan pun paham, kemudian kulitnya bahkan ugo rampenya ketika ada orang jual sapi terus dikai luku tadi, itu juga nggak boleh dijadikan opah jagal, opah panitia atau opah sing rewang-rewang, tapi ini harus dikasihkan kepada orang yang tidak mampu. Nah teknisnya gimana? Dikasihkan kulit boleh, didolke panitia, didumke boleh, atau dikekke kulit, diparingke kulit, mengke panitia memfasilitasi ketemunya dia dengan bakul kulit niku nggih angsal. Ngoten. Jadi ndak boleh dijadikan opah panitia atau yang bantu yang rewang-rewang atau jagal, ndak boleh mekaten. Wonten malih dan mungkin yang perlu diperhatikan kalau di masjid itu guru TPA. Saya dulu waktu SMA ngajar TPA gajinya napa niku istilahnya. Mukafa'ah saya ketemu tahun 2020-an saya ketemu guru TPA di masjid yang sama, saya tanya niku 150.000. Yo ketoke ndak 300% tapi yo 150.000 Pak niku. Terus niku dhek nggih sanjang, nek kula mboten mlebet sedina niku dipotong 10.000. Niki ten mriki pinten? UMR kan niki gajine. Pripun? Guru TPA gratis. Walahan. Ya artinya nggih bagus sih untuk amal soleh, cuman kalau dengan perhatikan juga lebih bagus Bang. Ternyata nggih guru TPA nggih hidupnya juga enggak kemudian pripun-pripun toh, biasa toh hidup itu. Dengan kumpulkan kayak nggo niki nggih hadiah dengan sedanten sebagai guru TPA misalnya atau sebagai sing nyapu masjid barangkali. Wonten mawon. Wonten malih cukup? Oh nggih, monggo. Nah, jadi kalau mau dikirim keluar kota, ya, saran saya bagusnya kalih. Jadi jenengan kirim gitu kan. Niki sah-sah mawon enggak apa-apa. Cuman kan afdoliyahnya jenengan enggak dapat, enggak menyaksikan disembelih, enggak menyaksikan disebut nama jenengan, enggak menyaksikan niku dipeceli sebagai jenengan yang memiliki sebagai sahibul kurban. Maka kurbannya ampun cuman 1 tapi 2. Gak apa-apa, tadi kan Nabi membagikan kambing hidup toh. Nggih, artinya tadi kan Nabi juga mencontohkan membagikan kambing hidup. Berarti Nabi juga nggak ngambil haknya, enggak apa-apa. Makanya saya katakan enggak apa-apa. Saya nggak ngelarang, enggak apa-apa. Cuman lebih utama jenengan jangan 1 tapi 2. Ngoten. Jadi 2 niki nggih, yang 1 niki jenengan sembelih di kampung karena jenengan nggih memakan dagingnya untuk keluarga juga. Niki nggih saran saya. Tapi nek jenengan prakteknya ora aku tetep tak kirim tur kurban sitok nggih monggo niku hak jenengan. Ngoten nggih. Wonten malih. Cukup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih mekaten yang bisa saya sampaikan sekilas tentang fikih kurban, semoga bisa menjadi ilmu buat kita semua, wabil khusus li raf'il khilaf agar mengangkat perselisihan perbedaan pendapat di antara kita. Sehingga nanti kalau ada orang-orang yang berkurban dan sudah di atas ilmu, insya Allah bisa guyub rukun. Dan memang ini yang dikehendaki dari syariat kurban, berkumpulnya kaum muslimin sejak sholat id sampai kemudian prosesi penyembelihan kurban. Bahkan nanti ada masjid yang melarang untuk makan-makan, itu jelas tidak benar ya, itu jelas boleh, dia jelas salah kalau kemudian melarang untuk dimakan-makan. Dia benar mendapat harus didumkan mentah gitu kan. Maka dalam tadi saya sampaikan dalam fikih akikoh itu bisa dipakai untuk kurban, dalam fikih kurban bisa dipakai untuk akikoh. Akikoh niku nek anak perempuan kan kambing cuma 1 toh. Jenengan nek ngedumke mentah ngoten niku pripun? Kira-kira pripun tanggane? Nampa sak jimbit diguak langsung kayak kucing gitu toh. Makanya kemudian jenengan masak toh.
Jangan masak golek sego, golek kerdus ngoten niku to. Kayak gedang, kayak macam-macam buah, kayak kuah ayam sok-sok gitu sampai akhirnya wedhuse niku lali nglebokke gitu kan. Nah, maka fikih dalam akikah itu bisa dipakai dalam kurban. Jadi kalau tadi yang tengah ini ada sisanya dimasak itu tidak apa-apa nggih. Dimasak buat yang kerja tidak apa-apa. Tapi jangan dikhususkan nggih, khusus buat jagal, khusus buat panitia, ampun. Maka mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika